gue selalu bilang ke temen gue kayak kalau lu kuliah di Milan sebenarnya ya 50% kuliah, 50% living the life sebagai desainer di kota Milan gitu. Intinya gue juga kan milih arsitektur salah satunya karena gue salah satu alasan gue adalah karena gue agak bego sih dulu gitu ya. Lo emang kuat di situ dari dulu ya. Iya. Kayaknya gue ngeliat ketemu lo di kita sempat kerjain sayembara bareng segala macam kan ya. Gue ngeliat lo drafting itu kayak lo merem sih. Gue kalau lagi ngedrafting gue cuma inget Cynthia nih kerja. Halo, welcome back to the space between. Ini taping setelah sekian lama ya kita taping lagi. Ini yang perdana kita punya guest. Dan jauh-jauh kita import dari Milano, Italia. Kenalin, ini temen gue namanya Cynthia Kusuma. Importnya gue bayar sendiri deh. Iya dong, importnya kita black market ya. Kalau import black market China kita inilah ya. Biaya ditanggung pemenang. Ya, jadi Cynthia ini teman gue di Milan dulu, lama banget ya. Partner in crime. Partner in crime, kita berapa lama kita nggak ketemu ya? 2 tahun kali, 3 tahun. Lebih. Kalau lu setiap pulang nggak pernah ketemu gue. Susah ke Jakarta nggak ada waktu. Warga Bandung, Eta. Ya nanti kita ngobrol-ngobrol banyak banget sama Cynthia terkait sama pengalaman hidup dan pengalaman mendesain di Milan yang tentunya gue sih pengen kepo banget ya. Karena dulu gue cuma kerja setahun, habis itu gue cabut. Jadi gue pengen tahu nih. Emosional ya? Lebih ke apa ya? Gue tidak sempat mengalami karir panjang di sana gitu. Jadi kayak gue pengen tahu sebenarnya di Milan gimana. Oke. Gitu. Nanti kita dig deep on that. Oke, Cynthia ini backgroundnya arsitek dari Milan. Arsiteknya sebenarnya nggak di Milan ya, arsiteknya di Unpar. Di Unpar. Tapi terus kuliahnya juga arsitek sih, ngambilnya arsitek Edian. Oh di Milan juga Di Milan di Polit ya. arsitek Kita satu juga, kampus di dulu, iya. Politecnico di Milano. Gitu, gue ambil interior design, Cynthia ambil Architectural design. architectural design, arsitek banget gitu. Terus kita ketemunya Arsitek lah. kita ketemunya di, lo inget gak kita ketemu di mana pertama kali? Enggak. Lo kalau nggak inget parah banget. Enggak, di mana ya, Din? Kita ini Di dua ngomong lah paling enggak ya? enggak friend Di match in heaven. Oh, di kedutaan di Jakarta. Di Jakarta, kita ketemu di Jakarta. Di Jakarta. Lagi ngurus yang namanya DOV. Anjir, seru banget. Oh Di iya bener. Chiarazzone di Valore. Bener lah. Anjir, kita ketemu di Lupa kan lo kan? Lupa kan lo? Kita ketemu di Jakarta justru. Terus flight kita janjian flightnya mirip-mirip, ya kan? Nyampe Milan bareng. Tukeran nomor. Tukeran nomor terus kita. Masih musim ya, sekarang sih Tinder. Lo mah Tinder mulu. Gue udah punya anak. Kita kayak cuman beda enggak sih, kita nyampenya enggak bareng. Beda hari. Tapi beda kayak sehari 2 hari doang. Terus langsung hangout kita, bener-bener Din. Ya bersama siapa kita hidup di sana kalau nggak satu sama lain ya kan? Gimana di Sama Milan? Dennis. Gimana di Milan so far? Seru sih, seru. Weather is nice. Sekarang sih lagi enak-enaknya ya, lagi spring kan, spring. Aduh kalau lagi Pascua itu seru banget Milan kayaknya ya. Kenapa? Ya? Kumpul-kumpul keluarga, kumpul-kumpul teman-teman gitu nggak? Kayak Pasko gue liburan sih. Tahu kan di Itali kan yang ada kata-kata apa sih namanya, Natale lupa gue. Natale Conchi apa? Pasqua Conchi boy. Oh gitu. Iya. Artinya? Intinya kalau misalkan Natal sama family, kalau Pasca terserah lo mau sama siapa gitu. Jadi banyaknya orang Pasca bodo amat pada liburan aja sama siapa, sama temen kayak sama siapa gitu. Jadi sebenarnya Pasca tuh jarang banget juga enggak sih, tapi nggak semua orang sama family lah. Biasa family mah Natal. Kayaknya gue Milan tuh yang gue miss, yang gue nggak sempet ngerasain tuh Metro M4 ya, kayaknya gue belum ada dulu tuh. Oh iya benar. Baru banget yang biru, kan iya. Yang nyambung ke Linate. Itu berguna nggak sih tuh? Lumayan ya. Kalau tinggalnya di yang
Lo tinggal di mana? Lo tinggal di mana? Di Garibaldi Monumental ya. Lah, kantor gue dong. Monumental, iya dekat banget, dekat Chinatown gue sekarang. Kantor gue monumentalnya banget tuh depannya iya, apa bener. namanya? Ini monumentalnya. Herzog. Ini kantor lo, ini rumah gue. Oh alah. Gitu, Iya, dekat. Iya. Kalau gue kerja di kantor kantor gue dulu dekat banget sama gedungnya Herzog yang keren banget itu. Oke. Tapi gue tuh dengar gue kan miss banyak ya kehidupan lo ya, panjang banget ceritanya. Tapi lo kan akhirnya nyebrang ke interior design sama ke desain general lah ya. Kalau di Milan kita tahu namanya arsitek, namanya interior designer tuh kita nyebrang bikin furniture, bikin apalah. Iya. Bener-bener ngeblend banget gitu kan namanya field design. Okay. Lo akhirnya nyemplung ke interior design tuh gimana sih dulu ceritanya ya? Itu gue punya jawaban yang sangat solid sih sebenarnya. Kenapa? Kenapa tau nggak? Jadi kan gue begitu lulus, biasalah orang susah nyari kerja gitu. Lu sudah langsung dapat kerjaan ya, pintar. Iya, gue langsung kerja. Lu langsung dapat kerjaan, gue enggak. Gue kayak aduh nggak pengen pulang, apa segala macam. Ya udah pokoknya terus dapat kerjaan di yang kayak studio kecil banget, cuman berempat, arsitektur. Terus kayak begitu gue nyemplung ke arsitektur di Milan tuh kayak apa ya? Sedih bukan sih, gue yang sedih sih. Kayaknya gue yang sedih. Karena kerjaannya rata-rata di sana tuh kan peraturan soal bangunan kan ribet banget ya, gitu. Ketat banget. Apalagi di Milan banget tuh kan udah banyak banget building-building yang zaman dulu. Jadi kayak rata-rata tuh ya udah revitalisasi bukan sih disebutnya? Iyalah, reuse aja gitu dan kayak rata-rata adaptive juga reuse. banyaknya. Kalau di interior design kita ngomongnya adaptive reuse. Dan rata-rata proyeknya either lo proyek gede banget kayak misalkan lo kerja di ICOM, jadi lo kayak ada possibilities buat kayak build the building gitu. Tapi kalau enggak ya ujung-ujungnya lo kayak udah ngerekonstruksi apartemen lama kayak gitu. Jadi sama sih kerjaan gue juga gitu. Kerjaan gue juga gitu. Tapi lo kan ada interiornya kan di kantor yang itu enggak. Jadi kayak beneran kayak kerjaannya ngurusin surat-suratan aja. Kadang-kadang gue cuma ngebantuin kayak ngegambar dikit banget ngegambarnya sih. Buat ngumpulin documents basically. Jadi gue kayak paling cuma revisi doang. Dan kayak gue sebenarnya cuma bentar juga sih di situ. Dari situ gue sadar banget kayak nggak mau sih gue kerja kayak gitu. Nah terus at the same time waktu lagi kuliah, intinya gue juga kan milih arsitektur salah satunya karena gue salah satu alasan gue adalah karena gue agak bego sih dulu gitu ya. Ya nggak sih, bukan agak bego, maksudnya gini, gue dulu sekolah arsitektur kerja nggak nyampe setahun terus langsung pindah buat ngambil arsitektur kan. Minimal ketika lo di Milan tuh kayak yang benar-benar menurut gue yang benar-benar bikin orang berkembangnya adalah event sama beneran how the city live gitu loh. Betul banget sih. Aktivitas lo kayak lo nggak ngapa-ngapain aja, lo tiba-tiba di tengah kota ada salone kayak gitu kan. Jadi inspiring banget lah, kotanya tuh inspiratif. Jadi kayak bener-bener bikin lo kayak without even trying, bikin lo sendiri buat kayak acknowledge a lot of things gitu menurut gue. Ibaratnya sih sebenarnya itu kayak stimulus ya. Jadi kayak desain itu kan kalau gue bilangnya dia muscle kali ya. Jadi kayak lo kalau lo nggak distimulus ya lo nggak akan berkembang, termasuk taste, termasuk yang lain-lain gitu. Dan di Milan tuh benar-benar hidup banget. Semua bidang desain tuh saling bersinggungan. Iya, terus kayak lo di mana-mana ketemu orang fashion, ketemu orang desain, arsitek dan semuanya. Terus kayak simple as kayak aduh hari ini ngapain ya? Ada exhibition ini di sini, ya udah terus lo kesana. Dan kayak reachable banget. Dan gue miss banget sih. Dan kayak reachable banget kayak udah pernah lihat Basquiat belum? Ada tuh di Mundek, tuh gue masih ingat banget. Sampai 2 kali gue ke Mundek buat lihat Basquiat gitu. Jadi kayak gue yang tadinya kayak paintingnya segede-gede dinding itu kan. Apa sih namanya? Kayak tinggal dan kayak grow di Bandung, kayak beneran sangat amat sulit buat kayak get into that kind of world. Begitu di Milan tuh beneran yang kayak disuruh melek aja sih, kayak ada ini, ada itu kayak without even trying. Gue selalu bilang ke temen gue kayak kalau lu kuliah di Milan sebenarnya ya 50% kuliah, 50% living the life sebagai desainer di kota Milan gitu. Itu benar-benar inspiring banget sih. Iya. Nah, itu salah satu alasan gue kenapa pengen kayak mulai kayak oh kok keren banget sih bidang kayak produk desain interior gitu-gitu. Nah ya udahlah gue mulai emang, terus gue tertarik juga kayak aduh pengen banget ngerjain kayak retail karena keren-keren kan, kayak ke toko ini bagus banget, toko ini bagus banget, dan aside from keren-keren. Apa nama kantornya apa sih lu dulu yang di interior designer itu? Duccio Grassi.
Oh iya sih, itu keren banget sih dicograsi sih. Jadi berapa lama tuh ya? 2 tahun ya lo ada di situ? Enggak, lebih kayaknya ujung-ujungnya kayak 4 atau 5 tahun lah. Kita selama itu apa nggak ketemu ya? Gue balik itu 2018 soalnya kan, gue balik 2018, habis itu pandemi takes our 3 years ya, kayak itu gone with the wind gitu. Nah ya udahlah, pokoknya intinya gue kerja di si kantor itu yang kecil itu, terus gue kayak, aduh kayaknya gue nggak bisa sih gini, kayak nggak bisa sih gue kerja di sini gitu kan. Nah ya udahlah, terus gue at the same time itu tuh kantor gue tuh di Cinque Giornate, kantor kecil banget di Cinque Giornate, terus deket IET kan, terus kayak gue sambil nyari, aduh gue course lagi deh apa gitu. Nah ketemu nih ada course di IET, evening course, jadi gue begitu beres kantor nyebrang kuliah, kuliah retail design. Nah disitulah mulai kerasa kayak, aduh emang pengen sih gue ini gitu, kayak pengen nih ngerjain retail apa segala macam. Tapi nggak langsung dapat kerjaannya juga sih gue itu retail. Pokoknya kayak gue mulai di retail design itu, terus gue dapat panggilan kerjaan lain. Kayak studio lebih kecil lagi sebenarnya studionya, tapi proyeknya lebih menarik, ngerjain event. Jadi kayak ngerjain pavilion di expo gitu-gitu, tapi bukan as a designer completely, kayak as an architect. Dan itu gue lebih tertarik. Jadi kayak posisinya itu bos gue hitungannya masih internship sih waktu itu, dan gue masih sambil kuliah di yang sin. Jadi si bos gue ini dia yang basically dia jadi arsiteknya desainer exhibition, karena exhibition tuh kan desainernya bener-bener kayak wild banget kan rata-rata, karena kalau bikin pavilion tuh kayak nggak bisa yang boring gitu, yang kayak kayak bener-bener wild aja gitu. Jadi tipe-tipenya yang ngedesain tapi nggak mikir gitu loh, nggak jadi kayak ngedesain. Dan kantor lo yang membuat itu nyata gitu ya. Gue sama bos gue ini kita beneran cuman kayak berdua gitu kerjanya, kayak gue ngebantuin si bos gue ini, yang kita yang kayak ngegambar, yang kayak bilang ini nggak bisa, ini terlalu kecil. Tapi jujur lo emang kuat di situ dari dulu ya. Kayaknya gue ngeliat ketemu lo di, kita sempat kerjain sayembara bareng segala macam kan ya, gue ngeliat lo drafting itu kayak lo merem sih. Gue kalau lagi ngedrafting gue cuma inget Cynthia nih kerjaannya cepet banget. Praktikal, bener-bener detail. Iya, gue ngerasa di situ gue kayak ngeliat dalemannya segala macam dan how you manage things. Nah, terus gue di situ gue emang ngerasa kayak anjir, gue talented juga nih ngerjain terus kayak udah gue ngerasa kayak gue enjoy juga sih, cuman karena emang studionya kecil banget dan kayak at the same time gue lagi kerja di situ tuh, at the end gue kerja cuma 6 bulan sambil si course yang retail di sini tuh lumayan lama, course-nya hampir setahun tiap sore gitu. Jadi gue kayak begitu beres itu terus kayak ke course gitu, naik sepeda tuh karena udah pindah kantor kan, naik sepeda. Nah begitu gue beres course itu, gue dapat kerjaan si Ducograsi ini. Kayak gue sambil nyari kerjaan kan, karena kayaknya gue kalau di sini terus kayak gue nggak punya duit deh. Oh iya, FYI agak underpaid ya, Milano. Nah, tapi terus hitungannya itu gue memang internship gitu, dan kayaknya bos gue juga kayaknya nggak ada kayak membuat itu sebagai karir ya. Dia lebih pengennya kayaknya orang freelance gitu loh sama dia, karena kayaknya ya dia juga kan kerjanya per project kan. Terus kayak studionya paling 2 orang dan isinya orang-orang freelance. Kayak gue internship, terus ada satu lagi teman kantor gue saat itu dia freelance, dia juga kerjaannya banyak, terus kayak sambil kesana ambil ngebantuin apa, datang tiap berapa hari sekali gitu. Jadi gue kayak udah gue nyari sesuatu yang lebih stabil lah. Dapet sih kerja di Ducograsi ini yang ngerjain retail. Jadi proyeknya banyakan retail, kantornya ada 2, satu di Reggio Emilia, satu lagi di Milan. Dia tuh terkenalnya salah satunya karena yang bikin Max Mara. Oke. Jadi dia banyak ngerjain retail, tapi ternyata bukan cuma Max Mara doang, design banyak. Gitu ya, clean shapes. Tergantung juga sih. Iya sih. Ducograsi kayaknya juga gitu ya, paling main material limited tetap gitu kan. Material banget. Karena kayak, banyak possibilities juga sih. Material dan furniture isinya sih kayaknya. Nah, ya udah terus sama si bos gue yang ini, tapi terus gue baru bentar udah ke-cut karena Covid. Itu gue masuk 2019. Ke-cut karena Covid. Stres lah itu yang kayak selungga doang hidupnya. Bahkan gak kayak selungga gue kayak kemana. Terus, Jakarta lebih fancy, kita tinggal nge-grab aja. Nah pas lagi gue break Covid itu, kayak awal-awal sebulan 2 bulan pertama gak ada kerjaan nih. Terus si bos gue yang dulu itu yang ngerjain exhibition manggil gue lagi, Cynthia ada kerjaan nih. Jadi gue kayak sempet
freelance gitu ya, dibayar per project aja, kayak oke nih ngerjain ini. Sama sih pavilion juga, soalnya kayak at some point, tapi dia juga kan event kan, jadi sebenarnya dia juga dead banget anjir saat itu. Tapi terus begitu balik lagi ya udah mulai open, terus dia kayak mau ngerjain proyek nggak, ya udah gue mulai kayak ngebantuin bolak-balik ngerjain proyek. Terus at the same time si kantor yang Lucu Grasi juga manggil lagi, jadi gue freelance nih, kayak gue kerja di situ, gue kerja di sana. Tapi kalau kita balik lagi ke roots lo sebagai arsitek nih, sebenarnya how big the influence lo belajar di Unpar buat lo sekarang sampai di Milan? Ini menurut gue bisa jadi inspirasi banget sih nanti. Menurut gue orang-orang Unpar itu sangat teknikal yang gue lihat ya. Yang kayak kata lo itu ternyata gue emang jago ngedraftnya. Kayaknya tuh orang Unpar deh. Ya gitu, kayak dan sangat praktikal sih menurut gue, karena dari dulu diajarinnya sangat amat is praktikal. built aja gitu iya, ya. Menurut gue sih itu ya, tapi nggak tahu sih sekarang kayak anak-anak juga kayaknya udah berkembang masing-masing, jadi nggak bisa kayak ngejudge kayak in one word gitu, takut salah. Nggak, tapi maksudnya kalau lo pribadi gitu ya, maksudnya pengalaman lo dan pengetahuan lo dari sekolah arsitektur di Unpar, terus lo pindah sekolah arsitektur di Milan, habis itu lo masuk ke bidang desain ini, kayak how big influence-nya gitu terhadap cara lo berpikir, atau enggak malah scrape those things terus lo starting new point of view gitu. Karena menurut gue gini, gue di Unpar itu amat sangat praktikal. Kayak gue inget banget kayak even lo tugas akhir aja harus baca, kayak misalkan oke lo dikasih site di sini, lo harus baca peraturannya di site itu apa gitu. Kayak arsitektur lah ya, arsitektur banget ya, lo harus belajar kayak gimana, terus kayak ada apalah derajatnya apa sih disebutnya GBA apa sih ini GSB, iya GSB kayak gitu kayak semuanya kayak super udah lupa banget real ya, gitu kan. Udah lupa banget. Padahal kemarin Indra baru ngomongin GSB sama Geni, jadi gue kayak oh iya GSB. Meanwhile di sana tuh yang kayak gue inget banget nih pertanyaan pertama gue waktu di studio kayak oke lo bikin ini gitu, terus gue kayak angkat tangan, malu banget sih kayaknya nih. Gue tanya peraturannya apa? Gak ada, lu bikin aja. Terus gue kayak, gue kayak bingung gitu, maksudnya apa nggak ada peraturannya? Kayak nggak ada, lu mulai aja gitu. Kayak lo berkreasi intinya gitu. Jadi yang gue lihat itu, walaupun ujung-ujungnya ketika lo kerja, lo balik lagi dah ke peraturan kan. Betul. Terus gue pas lagi di Duco kan ngerjainnya banyak banget retail yang kayak di Kenwa itu ngerjain banyak banget. Gue kayak di Kenwa tiap minggu deh. Satu di Kenwa tiap minggu deh. Yang kayak gitu itu kan ngerjain kayak di retail di mall kan. Itu peraturannya banyak banget tuh. Itu kerjaan gue itu kayak itu kayak ingat Unpar banyak aturannya. Kayak lu baca, lu fit ngambil out ya jatuhnya kan. Iya, lu kayak ngambil booknya yang dari gedung mall, baca peraturannya apa, terus itu submit kayak gitu-gitu. Iya, yang kayak gitu-gitu. Nah, itu gue ngerasanya itu perbedaan yang sangat signifikan itu dari yang amat sangat rigid menurut gue, which is practical, ke arah yang lo berkreasi. Iya. Tuh. I don't know ya, tapi yang gue lihat perbedaannya. Tapi emang gimana semua lini, semua setiap arsitek tuh bahkan nggak punya expertise-nya atau punya kekuatannya masing-masing ya. Kayak lu misalnya lebih kuat di fit out ya, mesti ngomongin soal peraturan gimana bisa fit di peraturan itu dan segala macam. Mungkin ada yang lebih ke creativity dan segala macam, tapi kesadaran bahwa ini semuanya kan akhirnya saling membutuhkan ya. Iya. Dan nggak ada yang black and white gitu, kayak yang satu lebih baik daripada yang lain gitu. Mungkin itu yang di Milan kerasanya kayak lebih ya udah kerja bareng buat mewujudkan sesuatu vision yang sama gitu ya. Itu mungkin yang harus lebih awareness akan itu mungkin jadi penting banget. Nah, gue tuh denger nih akhir-akhir ini lo baru selesai ini ya, kontrak ya? Iya. Gimana tuh ceritanya? Kontrak apa sih lo kemarin? Kontrak apa ya? Kontrak hidup ya? Kontrak apa ya? Dibalik. Jadi gue setelah bolak-balik kerja sedikit event, terus banyaknya retail. Lumayan lama tuh gue di retail. Gue ngerasa gue harus berkembang nih. Gue merasa kayaknya pengen grow aja sih, kayaknya gue nggak terlalu cocok buat being 100% designer intinya, karena gue ngerasa gue tuh suka ngerjain yang kayak gue suka coordinate project gitu instead of actually doing the creative part lah intinya. Nah terus itu execution. Nah si ini bos gue yang dulu tuh yang event itu kerja di
organizing committee-nya Winter and Paralympic Winter Games. Awal-awal gue inget banget dia kayak nge-post di LinkedIn gitu, terus gue masih kerja di Induco kan, terus pas gue liat kayak anjir keren banget dah, kayak gitu keren banget. Terus gue pengen buat kerja di sport, kayak sepengen itu. Sumpah, oke. Sumpah gue sepengen itu, tapi tuh kenapa sport? Soalnya gue capek kerja di fashion. Kayak simple as that gitu, karena gue tau orangnya pasti chill banget gitu, kayak gue kebayang kayak anjir seru banget kayaknya kerja di sport, terus kan kerjaan gue kan emang kayak gue nggak bilang gue sporty atau gue kayak super strong kayak compare to other people, apalagi sekarang orang high rocks kan. Gue nggak bisa. Tapi lu sekarang lagi naik gunung ya kan? Iya, tapi kan gue emang kayak suka banget, gue relate banget, kayak pengen banget gitu, gue suka kayak sama sport gitu. Tapi kalau misalkan jadi designer in the sport world tuh gue kayak jadi apa sih gitu, ngerti gak sih, kayak kepo jadi apa ya, sih pengen gue tahu gitu ya. kan ya. Terus udah gitu jadi ya udah deh. Food locker gak sih? Kerja di food locker ya? Iya. Kayak nggak tahu, iya tapi beneran gue mikir kayak gitu, kayak udah deh gue pengen banget deh apa sih kalau gue bikin toko, gue bikin tokonya pengennya yang sport deh. Sebelum keluar dapat tuh AC Milan, dapat gue terus kerja. Belum beres tapi proyeknya gue udah dipanggil ke kantor yang baru. Ya udah. Terus gue kayak ya kagok nih, gue pengen beresin nih kerjaan AC Milan, lumayan di Via Dante deket Duomo. Iya, toko AC Milan yang tempat beli itu kan, tempat beli aksesoris itu. Mereka kayak bikin seberangnya Panini Durini biasa. Tapi Panini Durini udah nggak ada. Mereka habis bikin retail, lupa gue di mana, nggak inget gue Panini Durininya nggak ada, ya udah nggak ada. Udah nggak ada. Terus mereka pengen bikin kayak konsep store gitu kecil buat jualan barang-barang limited edition, manggil studio gue. Nah itu tadinya proyek gue tuh, in charge. Kecil banget proyeknya, segede ruangan ini udah. Iya emang kecil. Ntar gue kasih lihat deh, lucu, menarik. Terus. Belum beres kerjaannya, terus ya udah itu gue, ya si ex bos gue ini manggil, Cynthia kita lagi cari orang, terus kayak gue nyari orang yang teknikal, yang gue udah tahu lo kerjaan oke. Orang dulu gue internship terus dipanggil lagi kerja sama dia berapa kali, terus udah gitu dia sekarang kayak tertarik nggak kirim CV deh ke gue gitu. Ya udah terus gue kirim, itu setahun sebelum gue masuk loh. Proses gue 1 tahun. Oh iya. Proses dari gue kirim sampai akhirnya gue dapet offer tuh 1 tahun more or less. Mungkin less sih, mungkin 9 bulan atau sesuatu. Ya udah terus kayaknya menurut gue lo cocok masuk, kirim aja gitu. Ya udah terus gue kayak through all the phase of interview, kayak dipanggil telepon HR, terus udah gitu interview berapa kali ya gue interviewnya, terus balik lagi sama HR, terus akhirnya dipanggil ke kantor, terus nggak lama kemudian offer. Oke, lo mulai gitu. Ya, jadi lo kerja buat Winter Olympic ya Milano Cortina 2020. Olympic and Paralympic ya, jangan lupa. 2026 ya? 2026, iya. Olympic and Paralympic. Amazing. Terus yang lucunya lagi apa tau nggak sih? Kan gue pengen banget sebenarnya kerja di sport. Salah satu yang kayak menurut gue dijawab lucu sama banget adalah gue nggak tahu tadi Winter Olympics exist. Ada. Di Indo kan Olympic cuma 4 tahun sekali ya. Summer dong. Summer, kita ikutnya Summer Olympics. Soalnya kita kagak ada tempat buat latihan Winter Olympic di mana. Gue tahu, cuman as simple as karena it was in Milan at the finally kayak di Milan kayak udah mulai ada publication ya, kayak sebelumnya gue yang kayak mana gue tahu sih, gue kerjanya nge-follow Summer doang. Gue jujur juga sih pas lagi gue udah masuk, ya lo tau gak sih gue sebenarnya gak tahu ada Winter Olympics. Gue taunya gara-gara gue cuma tahu Olympic tuh tiap 4 tahun gitu. Openingnya yang di Rusia tuh kan keren banget ya. Gue sempat jadi studi kasus gue itu openingnya yang Winter Olympic yang di Rusia itu keren banget. Ya? Itu terlalu impossible karena ada boneka-boneka terbang tuh. Itu keren banget. Soki kan? Iya, Soki, benar. Itu memorable banget dan gue jadi tahu di situ ada Winter Olympic yang orangnya pakai baju-baju ketat-ketat semua. Oke, terus jadi berapa lama itu berarti tahun berapa lo itu keterima? 2024. Bulan Mei 2024. Lo 2 tahun kerja di situ. 2 tahun. Ceritain dikit dong, itu Winter Olympic itu sebenarnya lo masuk di bagian mananya sih dari keseluruhan? Apa lo masuk di FIFA-nya atau masuk di mananya sih gitu? Jadi gue itu masuk ke bagian organizing committee, which is OKOK. OKOK itu kepanjangannya apa? Lupa, Din, cari dong. Organization Committee. Organization Committee, OCOG. Organizing apalah. OCOG. Nah, iya. Organizing Committee for the Olympic Games. Nah, itu ingat sekarang, pintar. Oke. Organizing Committee for the Olympic Games. Jadi gue kerjanya di OKOK-nya yang which is dibuild setelah menang
pitching dari International Organizing Committee. Oke. Nah, gua itu masuk ke tim Brand Identity and Look of the Games, disebutnya BIL. Itu biasanya di tiap OKOK juga namanya itu sama, Brand Identity and BIL, Brand Identity and Look of the Games. Jadi gua L-nya. Look of the Games. Gua tim Look of the Games, disebutnya gitu. Jadi kerjaan gua adalah sebagai project manager, gimana caranya lo nge-transmit brand lo, kayak gimana cara nge-transmit brand during the games. Brandnya justru. Brandnya. Jadi si yang ngerjain branding siapa? Lo tau nggak? Tahu. Siapa? Tahu lah. Berarti kalau misalnya ini Milano Cortina, iya. Berarti kan ini kan proposal kan dari 4 tahun sebelumnya ya, berarti 2020, 2021, iya. 2020 gitu. Iya. Proposal dimasukkan, kepilih, baru nanti kerja ada tuh branding segala macam gitu Iya. kan ya. Iya. Brandingnya jadi Milan juga dong berarti? Dari brandnya itu sebenarnya sama, mereka juga pitching. Jadi mereka itu pitching ke Milano Oke. Cortina tuh ada beberapa brand, ada beberapa studio yang apply, yang submit gitu. Salah satunya tuh tempat kantornya Nina kerja dulu, Landor. Landor dong, pasti dong. Landor kan Tapi terbesar Landor ya. nggak menang. Yang menang siapa? Angelini namanya. Nina Di ya, Torino. aku jadi inget Nina ya. Nina Nina. dulu sempat kerja, dia brand designer teman kita, graphic designer kerja di Landor Milan, sempat ngedesain bungkusnya Lavazza. Iya, itu keren banget. Mungkin next time kita bisa undang Nina jadi bicara di sini ya, buat ini jadi inspirasi buat kita. Nah, yang menang siapa tadi? Angelini Siapa? dari Torino. Oke, brandingnya sih lucu ya, kayak line grafik Itali banget deh. Intinya jadi di tim kita itu Bill itu ada tim brand, tim graphic designer, sama tim look of the games, which is gua. Nah, si tim graphic designernya ini walaupun mereka semua designer, in any case brandingnya itu dibikin sama Angelini. Tetap. Iya, biasalah ada pasti kontrak-kontraknya kayak mereka yang bikin apa, terus anak-anak brand yang bikin apa. Tapi intinya yang ngerjain kayak misalkan gini, oke brandnya udah ada, terus kalau misalkan sekarang kita lagi mau bikin campaign apa, itu yang ngerjain anak-anak brand, anak-anak graphic designer. Turunannya lah ya. Situ, Tapi brand guidelines-nya tetap dari si Angelini ini. Dan kita punya creative director yang basically kayak everyday in charge with Angelini. Seru Yang dong. intinya yang Orang Milan, kita orang kan Milan. klien kan bentuknya, kita klien ceritanya. Jadi kita yang minta pengen gini, pengen gitu. Tapi kayak kliennya juga yang ngerjain turunannya gitu. Betul. maksudnya. Punya in-house kan jatuhnya. Iya. Oke. In-house Gimana graphic rasanya designer. kerja di situ? 2 tahun berarti kan? Totally. Wah, awal-awal santai banget sih. Menurut gua sih tiba-tiba dingin ya. Minta itu dong, Wi. Tutupan. Kalau lu kayak ngeronggeng ya jadinya. Kayak penari-penari suku Tengger nih. Oke. Gimana rasanya? Seru banget. Tapi Belajar mostly banyak. Italian berarti tim lo? Enggak. Apa international? Tim gue ya, kayak tim lo budget kali. Lo budget tim. Tapi in general the whole company internasional banget juga enggak, tapi internasional, tapi banyak banget Italian people. Dan menurut gue di tim gue penting banget buat bisa ngomong bahasa Itali karena lo bakal in charge sama kontraktor. Yang kontraktor Kayak lo sama urusan Italian. sama kontraktor. Kontraktor bisa aja yang menang bukan kontraktor Itali, tapi at the end yang menang kontraktor Itali. Dan lo tuh in charge kayak apalagi posisi coordinator yang kayak gue, lo tuh harus ngomong sama banyak banget orang gitu, Italian. bukan cuma sama kontraktor lo doang. Lo ngomong sama kontraktornya orang seberang kayak gitu-gitu. How to survive in Italy, in Milan? Speak Ya. Italian. How to survive in Italy, lo harus speak Speak Italian. Italian. Parliamo Italiano, Enggak magari juga no? sih, tapi at least harus ngerti lah ya semua orang kayaknya. Speak sih. Speak. Kalau enggak lo enggak bertahan sih. Tadi. Ini panas ya, lama-lama ya. Emang Oke. nggak cocok kita Winter Olympic. Emang, kita nggak bisa. Nggak bisa kita Winter Olympic. Ininya apa sih kalau Winter Olympic itu cabangnya apa sih? Cabornya? Cabur banyak deh yang paling terkenal itu kayaknya orang Indo banyak kok yang nonton ini speed skating lagi, figure skating yang Alisa Liu itu yang rambutnya warna-warni. Iya, Itu iya. Winter Olympic. Aku tuh favorit sih figure skating tuh menurut gua itu kok bisa ya kayak Itu tiketnya gitu paling ya. mahal. Oh iya ya, Iya, paling tiketnya favorit mahal. ya. Iya, favorit. Itu di mana? Di Milan. Di Milan, kalau itu di Milan. Jadi intinya di Milan tuh ice venue, Mhm. terus snow venue semuanya di gunung. Jadi dibagi dua, ada ice, ada. Iya. Heeh. Intinya kayak ice venue yang biasanya stadium-stadium gitulah. Jadi bisa di Milan, Iya nggak ada air ya. ada air.
Nggak ada air ya? Nggak Semua ada. udah jadi es ya? Udah jadi es. Ice venue sama snow venue. Nah, snow venue itu rata-rata di gunung, kayak di Alps lah Cortinanya intinya. di Alps. Di Livigno, Cortina, sama Val di Fiemme. Emang kayak kita kayak ada klasternya juga, memang kayak kita sebutnya klaster kayak di Kamu ngerjain yang cluster Val di Fiemme. Gue in Apa charge aja for tuh? the whole cluster of Val di Fiemme. apa aja tuh? Predazzo ski jumping, trampolins, yang atletnya kurus-kurus terbang-terbang itu, Yang- cross country skiing, Hmm. itu yang ada klebo yang lari di uphill tuh nggak? Iya, iya, Ada iya. videonya. Bisa kayak gitu ya? Yang menang dia yang record menang semua games yang dia mainin. Sumpah. Dia the first person who won the most gold medal in one Olympic game. Oke. Dia menang 6 kalau nggak salah, dia 6. Tapi bosan jadinya tiap Dia mulu acara yang menang. lagunya Norway terus nggak pernah ganti. Tiap Iya, ini. iya. Sama Olympic Village. Olympic and Paralympic Village. Itu yang di Val di Fiemme. Di Val di Fiemme. Jadi di Val di Fiemme ada Olympic Paralympic Village juga. Oh, terus gue dapat ini gara-gara katanya gue kerjanya cepet ya. Efisien, nggak tahu gimana. Gue disuruh kerjain semua airport juga. Jadi aside from Val di Fiemme gue dikasih kerjaan airport juga. Airportnya berarti Linate akhirnya nggak masang apa-apa karena kayak nggak jadi Nggak Olympic jadi, Airport. berarti di mana? Malpensa sama Venezia. Oh, dari Venezia ngambilnya, jauh juga. Ada Malpensa. Marco Polo. Iya, Marco Polo. Ya, jadi kan kalau di Milan Cortina, itu kenapa namanya Milano Cortina? Karena emang dua area itu ya, ada di Milano, ada di Cortina. Cortina itu di kaki gunung Alpennya yang emang itu Dolomiti Dolomiti. Setiap apa namanya winter orang itu emang ke sana ya. Kayak ada ski resort, ada apapun di situ-situ lah ya yang emang Very famous lah. iya, salju lah di situ. Kalau di Milanonya berarti emang untuk venue yang untuk ice-nya ya. Iya. Kalau kerja sama orang Itali nih, gue tuh ingetnya ya kalau kerja sama orang Itali kan santai ya, jam 4 disuruh pulang udah. Lu disuruh pulang, stay dikit gitu kayak, Din pulang. Jam 4 lo bener. Disuruh pulang nih, jam 5 gitu, Jam jam 4 jam 5 gitu kan. Gue pengen lembur nggak boleh, karena disuruh bawa kunci kan ribet. Jadi disuruh pulang gitu. Beneran kantor lo gitu. Iya dulu gue sama Lu Roberto. beruntung aja sih. Gak ada tuh lembur tuh Menurut gue gitu. itu beruntung. Tapi kalau kemarin di Olimpik lembur-lembur ya, tapi begitu kalau event udah pasti lembur. Nah, sebenarnya kita tuh jadi sebutnya kayak planning phase sama production phase. Makanya kayak hiringnya juga according to that. Kayak Ya. misalkan gue interview, terus salah satu alasannya gitu kenapa gue mulainya bulan Mei itu memang udah strategis, udah ada strateginya gitu loh. Kayak oke, kita mau submit tender kurang lebih bulan Agustus. Berarti gue harus hire sekian orang buat ngebantuin ngurusin tender, orangnya kayak apa, buat ngebantuin ngurusin tender, terus baru abis itu mulai nge-hire yang Buat tujuannya building. apa. Jadi kayak ada phase-phase-nya emang udah diatur gitu loh, dan kayak mereka master nge-hire plan-nya ya? iya ada master plan-nya gitu. Dan emang kayak setelah gue sadari hari ini sekarang kayak yang di-hire barengan sama gue itu dan yang sebelum gue itu semuanya anak arsitek yang Oke. udah biasa banget sama order Planning. apa planning. Terus setelah itu udah mulai nge-hire yang kayak anak-anak scenografi juga. Tapi mereka juga sama, capable Jadi juga. Tapi jadi lo bikin frameworknya, Iya. mereka ngisi gitu bukan kan. gue tapi manajer gue. Iya, benar. Manajer gue sama head of-nya gitu. Tapi udah di plan gitu loh, ya nih kayaknya nih orang pas lagi interview apa ini cocok nih buat ngerjain kayak buat ikutan dari tender phase. Jadi oke, kita seandainya. mulai hire sekarang kayak gitu. Terus udah gitu setelah itu kita hire another 2 people buat ngebantuin ini. Terus itu kita butuh juga 3D artist, kayak gitu-gitu lah intinya. Jadi kayak emang udah ada phase-nya juga kapan nge-hire berapa orang. Dan yang di luar dari tim gua itu kayak orang-orang yang kayak F&B gitu-gitu banyak juga yang kerjanya cuma 3-4 bulan. Iya karena Yang kayak bener-bener begitu di-hire udah langsung ke gunung gitu. Karena butuhnya emang cuma operational iya, on-site gitu. Iya. Dan lu Jadi, 2 tahun di situ. Kalau gua 2 tahun, iya. Stres nggak? Dianggapnya veteran gue. Kalau gue awal-awal gue pikir kayak begitu gue masuk kan udah ada 200 orang tuh more or less. Jadi gue pikir juga gue bukan veteran, masih ada yang lebih veteran, ada yang udah 4 tahun gitu kan. Dikit sih tapi. Terus udah itu begitu gue udah mulai kayak kerja di venue, kayak lo dari sini dari kapan? 2 tahun. Veteran lo. Oke, siap gitu. Stres planning phase tuh super duper chill karena lo kayaknya memang this kind of work menurut temen gue yang udah pernah kerja di big event ya, planning phase tuh chill banget karena
sistemnya selalu gitu, kayak big event, kayak one big startup, lo harus learn apa aja, lo harus pelajari nih ini kayak apa. Jadi biasanya lo agak santai gitu loh. Karena ini jatuhnya kayak lo ke perusahaannya masih baru gitu kan, jatuhnya ini kan harus lo masuk ya, harus lo belajar lagi gitu. Karena kan ya event kayak gini kan sekali lo nggak semua orang tahu, dan orang paling yang ngerjain paling cuma sekali seumur hidup atau 2 kali seumur hidup kan. Emang banyak orang yang kayak gitu, kayak oke udah kerja sebagai ini terus udah balik lagi ke kerjaan lama, atau kayak balik lagi cari kerjaan yang kayak long term gitu. Tapi fun ya. Kalau planning berarti sekitar 1,5 tahun, terus baru eksekutif 6 bulan itu bagaimana? Iya, more or less kayak gitu sih. Kayak mulai produksi gitu-gitu gua. Itu baru gilanya di situ tuh. Baru gilanya gua mulai bulan November baru mulai gila. Tapi 3-4 bulan ya, tergantung every FA functional area, every department mereka ada seru banget sistemnya lah. Jadi kayak yang itu yang arsitek-arsitek yang ngerjain tribun gitu-gitu mah dari bulan September juga udah pindah. Dari bulan September. Meanwhile gue Januari, eventnya Februari. Jadi mereka mah produksinya udah dari lama, kayak udah mulai kayak order delivery udah dari lama. Kalau gue lebih pendek, lebih short gitu intinya. I imagine kalau misalnya kita mau bikin event yang emang besar, yang skalanya internasional dan sangat proper gitu, emang nggak bisa setahun ya nyiapinnya ya, harus 4 tahun. Ya, kayak 4 tahun. 4 tahun dengan semua fasenya itu benar-benar dipersiapkan gitu loh. Karena ya gua tahun lalu ngerjain event nasional gitu kan, itu persiapannya ya 1 tahun anggaran gitu. Karena kalau kita kaitannya sama pemerintah pasti kan kita tutup anggaran gitu ya. Jadi kalau multi years itu akan beda cerita lagi. Tapi emang berarti ideally 4 tahun dan hire lu sebagai arsitek sekitar 2 tahun. Make sense ya. Tapi jadinya stresnya ke-stretch kan, nggak fully stress banget. Kebayang kalau planningnya cuma 6 bulan, eksekutifnya 6 bulan. Itu kayak nggak mungkin. Nggak mungkin ya, impossible. Mungkin aja, tapi harus udah datang udah jadi gitu loh. Udah ada yang nge-planning lagi gitu, ngerti nggak? Oh, iya. Oke, kebayang sih. Sama Paralimpiknya cuma para cross country. Oh iya. Sama para biathlon. Gue dapat para biathlon. Paralimpik itu apa tuh? Paralimpik itu olimpik yang buat orang-orang yang difabel. Tapi kalau di international berarti kan lo kerja sama international people, international standard gitu-gitu ya. Ada bedanya nggak sih sama kerja-kerja di tempat lain gitu? Tempat lain tuh apa? Ya nggak tahu. Di local small studios atau di Indonesia mungkin gitu. Ada pengalaman yang berbeda nggak? Standar-standar dan insight-insightnya. Kalau standar gue nggak tahu sih. Kayak kalau standar nggak tahu gimana yang bilang bedanya. Karena pekerjaan ini buat gue bener-bener kayak completely new. Jadi buat gue kayak everything new gitu loh. Jadi gue to be honest kayak gue belum pernah kerja di corporate, baru pertama kali gue kerja di corporate. Jadi gue ngeliatnya itu sebagai kayak corporate work aja sih. Jadi gue to be honest nggak tahu. Ya follow the rules aja gitu ya. Follow the rules. Kayak follow the request. Banyak aturan. Terus kayak skill apa yang paling useful? Project management, coordination. Ya itu korporasi banget sih. Kayak 75% of the work is about coordinating ya. Dan tau gak apa skill yang paling useful? Apa? Sabar. Nah gue gak sabar, jujur. Kayak itu gue sabar banget sama kontraktor gue sampai itu ya, tukang-tukangnya sampai terakhir ngasih gue hadiah cuy. Gue dikasih kayak, tukangnya tuh ada yang dia jago banget kayak Valenyame work gitu. Dia sampai bikinin gue kayak pohon-pohonan pakai kayu gitu. Cynthia thank you ya, lu udah sabar banget sama kita. Terus dia sebel sama project manajernya yang dari perusahaan dia. Dia kayak kalau nggak ada lu kita nggak tahu gimana, kayak makasih lu sabar banget, makasih. Yang sekarang lagi hot dibahas tuh kan sebenarnya terkait sama AI ya. Oke. Ini gue jamnya agak kasar ya, tapi menurut gue kalau kita ngomongin soal way of work, gue kebayang sih dari lo cerita sebenarnya kan ini way of work-nya masih normal yang kita sering lakukan gitu ya, gambar apa segala macam. Mungkin bedanya di project managing mungkin 80% lebih ke coordination segala macam ya. Mungkin lo gambar sekali, banyakan revisi gitu kan. Iya. Capek banget ya, kebayang gitu. Nah tapi kalau sekarang kan kita udah masuk ke dunia yang agak baru nih. Gua jujur di kantor Komo kita coba terus explore yang namanya AI ini untuk ngebantu kita kerja, ataupun pertanyaannya apa sih sebenarnya di AI ini yang bisa membantu atau dia malah ancaman atau apa, itu sebenarnya pertanyaan yang terus kita pertanyakan di tahun-tahun belakangan ini. Di Milan so far gimana?
responnya terhadap AI? Din, gue sejujurnya gue nggak setahu itu ya soal AI. Nggak pakai lo Maksudnya, di gue kalau gue ngerasanya cuman ngebantu doang so far. Kayak gue nggak merasa untuk desainer itu for now lo di take over. Kecuali mungkin yang render kali ya. Mungkin yang render agak risky karena mungkin kalau misalkan udah bisa ngontrol AI kayaknya hasilnya lebih oke. Apa sih gue pakai AI kalau misalkan harus nge-submit yang kayak butuh image buru-buru pakai Photoshop gitu doang, kayak clean this image yang kayak gitu doang sih. Terus terus kayak buat gue gue sejujurnya selama gue kerja gue nggak pakai AI kayak mungkin kalau misalkan company-nya emang udah AI oriented mungkin bisa lebih efisien, gue nggak tahu. Documentation enggak. Wording enggak ya? Lo nggak bikin PPT gitu ya? Gue paling buat itu Din, malah kayak itu kayak bukan masih gini. Menurut gue si AI ini malah ngebantu gue kayak nulis email, bikin PowerPoint, ngirim email, ya gitu, bikin PowerPoint, bikin presentasi kayak lebih ke arah asisten ngebantu, asisten yang ngebikin lo lebih quality work gitu loh menurut gue ya. Dan kayaknya tanpa AI pun kayaknya kerjaan gue beres-beres aja gitu. Kayak mungkin gue at the same dan kayak menurut gue nggak akan hire asisten buat ngebantuin gue bikin PowerPoint itu kasarnya gitu. Kayak buat bikin wording PowerPoint ya, lo pinter sih. Ya enggak sih, in general aja. Karena maksudnya gue yakin sih lo juga ketika lo use AI kalau untuk presentasi ya lo udah tahu konten lo apa. Betul. Lo yang kita direct bikin, dia kan mau bikin apa. Lo yang direct mereka buat gue mau bikin ini. Gue sih rata-rata kayak oke, gue yang bikin isinya terus dia bantuin kayak gue belum sejago itu kayak AI atau gimana sih, gue ngerti. Enggak sih ya gitu-gitu aja sih. Gue belum tahu ya. Gue juga belum tahu sih gimana. Karena terlebih kan lo masuknya di production phase yang mana masih sangat fisik ya. Kayaknya AI benar-benar nggak kepake di situ kan jadinya. Malah yang kepake project management tool. Kayak Asana gitu-gitu. Itu kepake banget. Tapi waktu itu company gue pelit, jadi nggak mau. Jadi gue pakainya yang ada di Teams. Kita ada game kecil nih. Terlatih nggak nih untuk membedakan AI image gue takut sih. Dari situ. Ini mana yang render image, mana yang AI? Mana yang rendering? Anjir kok susah sih, Din? Mana yang rendering, mana yang AI? Kok susah sih, Din? Gue juga nggak tahu lagi. Iya, ini padahal project lagi kita garap. Mana yang AI, mana yang rendering image? Kayaknya yang rendering image yang kiri deh. Yang kanan AI yang kanan. Oke. Bener nggak jawabannya apa? Yang AI? Aku nebak yang kanan yang AI. Aku juga. Betul. Salah. Serius? Iya, yang kanan ini yang AI. Yang kanan ini yang render, yang kiri itu yang itu yang benar ini kan kanan kita. Oh iya, dia kanan kirinya salah. Benar tapi benar. Berarti benar dong. Oke, berarti masih tajam kita. Lanjut. Oke, next. Nah, yang AI sama. Nih, sebelah sini. ini. Situ render. How can you know? Sekarang gue udah mulai ngerti, yang render siapa? Yang rendernya orangnya sama deh, kayaknya sama. Iya. Kok ini ya, teksturnya sama ya? Teksturnya sama. Yang kanan ya? Stylenya sama. Benar? benar. Coba lanjut. Ya, salah deh tuh. Sama lagi? Enggak. Yang kanan yang ini yang render. Iya, gue juga mikir gitu ya. Salah. Itu yang AI. Ini yang render, itu yang AI. Itu yang AI. Sekarang kita beda. Oh, kamu beda ya udah. Yang Itu benar yang mana? AI. Paling yang betul. Benar, yang ini AI. Berarti AI kanan semua. Oke. Oh, ada lagi. Wow, yang kanan bagus lagi. Ada tulisannya dari Mina AI anjir. Gimana sih? Enggak bohong. Ini pengecoh. Ini tetap ya, ini render itu AI. Ya nggak sih? Masa sih menurut Tapi gue ini bagus render yang banget ya. gelap yang keren? Itu render. Enggak ya? Yang ini AI. Aku sih tetap sama sih, karena ini render yang gelap. kerjaan anak-anak komo ya, gue hafal ya kerjaan mereka ya. Iya. Ya, yang kanan itu yang AI, yang gelap. Iya. Jadi sebenarnya bener kata lu sih, kerjaan ngerender itu ntar lagi akan diganti nama AI dan
Dan kita lagi kulik itu juga di Como. Jadi emang Kalian ngerender pakai AI atau gimana ini? kita lagi mix, kita lagi coba. Ah. Karena kalau sekarang sih kita ngerender pakai D5. Pasti gue mikir itu karena gue merasa itu yang gue tahu for now. Terus sekarang kan anjir cepet banget kan perubahannya, jadi mungkin at some point. Kemarin gue baru ada lewat di Instagram gue, Cloud by Antrophy itu, dia bikin SketchUp, kerjain SketchUp. Jadi kita masukin aja butuh ruangan ukuran segini, dinding segini. Nah itu gue dengar juga itu katanya. SketchUp yang bikinin. Gue kayak wah. Jadi udah mulai nih udah. Soalnya kan si Cloud itu dia ngerjain apa namanya? Ngerjain udah bisa activate komputer. Dia udah bisa kontrol komputer. Terus katanya mungkin bakal banyak dipakai buat BIM juga. Jadi kayak Betul. bakal Kamu helping kemarin pakai buat BIM nggak? detailing BIM. Enggak sampai stres. Jadi gue tuh waktu lagi kerja di Ducograsi tuh gue pakai ArchiCAD. Jadi untuk interior tuh BIM agak susah. Betul. Kayak nggak sepenting itu gitu. Tapi pakai ArchiCAD tuh ngebantu banget untuk kontrol lo semua detailnya. Apalagi kalau fit out ya, karena Iya. desainnya udah sama semua, material udah sama semua. Exactly. Tinggal di Iya. Lo ketika lo ngegambar lo bisa disadari bahwa ada yang salah gitu ketika lo pakai BIM intinya, karena lo kan ujung-ujungnya ngerjainnya denah tampak potongan 3D gitu. Jadi kalau untuk interior lebih banyaknya ke modeling sih 3D-nya. Maksudnya BIM-nya bukan BIM yang kayak sampai ada detail-detail ininya, tapi lebih ke modeling. ArchiCAD ya. ArchiCAD. Menarik. Senang banget ArchiCAD pakainya. Gua Lebih simpel ya. suka, iya. Kalau yang arsitektur kan pakainya Revit ya. Iya, Lebih tapi agak kayaknya gitu. emang lebih useful Revit sih dari yang gue ngerti kalau mau ngarsitek. Iya, tapi kalau gua ngobrol sama lu sebenarnya jadinya banyak nanti akan arsitek ini apa ya, jadi mastermind dalam project itu bisa Kayak lo bakal tetap butuh arsitek menurut gue, ya nggak tahu sih, tapi kayak bakal kayak we gimana. need someone who knows better about the building gitu lah itu Kayak ya. nggak mungkin bisa ngasih kayak gitu segitunya kayak AI gitu. Soalnya Tapi gue sering let's banget see. tuh klien nanya AI klarifikasi ke kita diberantemin sama AI, nggak bisa dong, tenang aja. Ngerti Nanya maksud gue? apa Ya nanya segala sesuatu kan, klarifikasi ke kita, emang bener mas kalau kayak gini. Ah iya bu, tapi nggak gitu kok gini. Karena in some ways kan AI kan ngasih informasi tanpa konteks yang bisa bikin apa ya, kecurigaan atau bikin was-wasan yang nggak perlu gitu dari klien. Itu kadang-kadang juga jadi threat ya buat kita gitu. Terus berarti lo di sana nggak pakai AI sama sekali ya? Atau buat email dan segala macam itu aja ya? Pakai iya, di provide juga sekarang. Kayak di Teams kan kita kan pakai Teams, ada Copilot. Buat ini, buat Copilot AI, iya. Kayak Buat GPT-nya MOM. Teams. Iya. Buat whatever you need. Kayak semua company sekarang standarnya mereka udah punya AI masing-masing. Kayak misalkan ChatGPT di blok, Gemini juga mungkin di blok. Tiap company udah punya AI-nya. Jadi kayak emang even company aja provide for the simplest task gitu. Kayak lo dibantu ini, lo ngerjain. Arsitek akan tetap Gue dibutuhin kasih, gue kasih AI buat lo nulis email kasarnya gitu. Jadi kan lo lebih profesional kayak gitu. Tapi at that point, kalau for that point menurut gue nggak cut any jobs, just a tool. Tapi orangnya harus lebih pintar aja ya. Tapi iya. Tapi at the end ya emang level up manusianya supaya bisa pakai AI, ya nggak sih? Akhirnya itu ya. Oke, nggak sadar kita udah 1 jam ngobrol-ngobrol, padat banget. Mulai dari struggle kita dulu jadi arsitek, cari kerja bareng di Milan, gimana ceritanya, walaupun gue pulang duluan. Lo nggak cari kerja ya? Iya, gue nggak cari kerja. Be honest, lo nggak cari kerja, lo langsung dapat kerjaan. Iya, betul. Terus di Milan. Nggak effort banget lo. Gajinya kecil, udah. Terus sekarang kita ada di posisi ini, gue udah punya anak, lo udah kerja di Winter Olympic, selamat. Thank you. Cita-cita lo tercapai. Sampai akhirnya kita harus ngobrol tentang AI dan gimana kedepannya AI ini akan membantu kita atau ya nggak tahu lah, nanti kita lihat apa yang terjadi ke depannya. Okay. Thank you banget udah mampir sini. Sama-sama peluk-peluk. Cipika-cipiki tau? Iya dong. Allora, finiamo in italiano magari. Jadi
Cynthia ini teman baik gue, senang rasanya bisa punya guest teman baik gue sendiri di sini berbagi Winter Olympic. Karena kemarin gue nonton Winter Olympic keren banget dan gue langsung ingat lo. Setiap nonton Olympic gue akan selalu ingat lo ke depannya. Semoga lo nanti. Lu nonton sama anak-anak lo tuh, itu Cynthia, kasih lihat videonya. Yang ini ya, yang ada trampolinnya yang lompat tadi tuh ya. Lompat, iya. Ya udah, kalau gitu kita akhiri sesi hari ini. Thank you again. Untuk teman-teman, jangan lupa follow Instagram, Wow. subscribe YouTube-nya, nonton terus Space in Between. Bye.